teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Langsung aja nih, apa sih yang dimaksud berpikir kritis? Menurut Wikipedia, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak biasa, atau evaluasi bukti. Berpikir terambil dari bahasa Arab yakni al-fikru, yang berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuannya didukung bukti yang kuat, dinamakan ilmu. Sedangkan buktinya belum meyakinkan, tetapi kebenaran lebih dominan, maka dinamakan dhanna atau dugaan. Dan jika seimbang antara benar dan salahnya, maka disebut dengan syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau buktinya lemah, disebut dengan wahum. Banyak ayat dalam Al-Quran yang bersumber pada akal pikiran atau rasio. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Tidak hanya dalam Al-Quran, Nabi SAW pernah bersabda mengenai berpikir kritis, yaitu hadis riwayat Bukhari halaman 18. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut antara lain: 1. Membimbing kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terlarang memikirkan zat Allah karena akal pikiran manusia tidak sampai. 3. Menjadikan kesadaran berilmu. 4. Berpikir itu ada batasnya. Lalu gimana sih cara agar berpikir kritis? 1. Selalu mengingat kebesaran Allah. 2. Berpikir sebelum bertindak. 3. Lihai dalam melihat kebenaran. 4. Rajin dalam membaca dan mengkaji Al-Quran. 5. Mengembangkan iptek. Iptek. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Gimana sih cara untuk mengembangkan iptek? Iptek yaitu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah pengetahuan tentang pengembangan teknologi dan didasari dengan ilmu. Lalu gimana sih cara mengembangkan iptek? Iptek dapat dikembangkan untuk tujuan mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan menyeluruh. Dikembangkan dengan cara terus menggali ilmu dan informasi tentang kemajuan iptek dengan disertai landasan Islam. Mencintai iptek. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah." Maksudnya, yaitu golongan jin dan manusia tidak akan mampu menembus penjuru langit dan mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tersebut berupa akal. Kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Allah mengancam kepada jin dan manusia kelak di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka tidak akan mampu menembus penjuru langit. 2. Jika ada manusia yang bisa menembus beberapa planet, maka itu tidak seberapa dibanding luasnya semesta. 3. Harus menyadari bahwasannya kemajuan iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin luas ilmu, semakin dekat kepadanya. 4. Semua ilmu akan dipertanggungjawabkan. 5. Didahulukan jin karena memiliki kemampuan untuk menembus luar angkasa. Ilmu dan amal. Ilmu itu yang pertama, setelah itu baru beramal. Ilmu yang benar menghasilkan keselamatan dan ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan. Pada Quran Surat Al-Hajj dijelaskan, ilmu itu harus dipadu oleh iman agar jika terjadi keraguan dan kebimbangan segera kembali ke sistem keimanan. Sebab kebenaran itu jelas dan nampak nyata, keburukan juga nyata dan sudah seharusnya dihindari. Membaca, meneliti, dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah, sehingga terjadi keserasian antara ilmu dan pemberi ilmu. Dalam Quran Surat Al-Alaq, Allah mengungkapkan bagaimana proses terjadinya penciptaan manusia
yakni sebagai makhluk mulia yang diberi akal serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimiliki. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa membaca itu berkaitan dengan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan tersebut menjadi penghubung antara manusia dan manusia lain. Tanpa kalam, tidak akan diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik dan buruk. Tidak ada ilmu yang menjadi lampu untuk orang-orang di masa depan. Nah, jadi gimana nih? Sudah cukup jelaskah pembelajaran kita kali ini? Saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengerti apa sih yang dimaksud berpikir kritis dan apa sih yang dimaksud dengan iptek. Thank you for watching.